Kita lagi ya, karena Tuhan Yesus sudah menebus ya. Kita hari ini merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Dia karena dosa-dosa kita semua, dia mau rela menjadi manusia, dia lahir. Maka oleh sebab itu mari kita saat ini kita mau rayakan hari kelahiran Tuhan Yesus dengan yang ada, yang lahir dalam setiap kehidupan kita ya. Saya undang Bapak Bun Parjo untuk berdoa buka. Silakan waktu dan tempat. Ya, kita satukan hati ya untuk berdoa. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami dapat bersuka cita Tuhan dengan saudara-saudara kami yang ada di wilayah Bogor dan sekitarnya Tuhan, dan kami juga yang ada di sekitar Serpong. Terima kasih Bapak. Ini satu anugerah buat kami sekeluarga. Kalau kami boleh ada di tengah-tengah saudara-saudara kami. Ya Tuhan, kami mau berbagi Tuhan. Seperti Engkau yang telah mengasihi kami, saling berbagi Tuhan. Tuhan bimbing kami setiap acara Tuhan yang tidak kami rencanakan pagi hari ini ya Bapak. Kira Tuhan pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami undang hadirat Allah ada di tengah-tengah kami. Biarlah urapan Allah, perkenanan Allah yang kami rindukan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur dan kami serahkan panjang hari ini Tuhan hingga akhir. Biarlah Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus saya mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, saya masih undang bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, segala puji syukur kita naikkan pujian sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Amin. Ada sukacita? Puji Tuhan. Iya. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan luar biasa. Coba jawabnya puji Tuhan luar biasa. Sama-sama ya. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan luar biasa. Masih kurang kencang. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan luar biasa. Puji Tuhan luar biasa. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan ya. Kita boleh bersuka cita saat ini ya.
kita bersyukur karena kita saat ini diberikan kesehatan, itu udah luar biasa dari Tuhan. Amin. Segala puji syukur. Bergoyang. Ini sorak. Kalau orang bersorak gimana ya? Sorak lah. Ya, kalau orang sorak tuh senang ya, bergembira gitu kan. Nah, nanti kita bisa ngeliat teman-teman yang ada di depan ya, sorak haleluyanya. Gimana Bu Linda? Sorak haleluya, ikutin ya gerakannya ya. Gimana Bu? Sorak haleluya ke kanan dulu, kita kiri, yang depan kiri ya, yang di tempat kanan. Haleluya gitu ya. Soraklah haleluya. Oke? Ayo. Musik. Mari saat ini kita benar-benar bersuka cita. Amin. Oke. Haleluya. Segala puji hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, ingin Kau.
Wah, sudah sehat? Udah berkeringat ya, tandanya sehat kalau berkeringat ya. Oke, kita lanjutkan pujian. Kita mau merayakan buat Tuhan Yesus telah lahir untuk kita. Bangkit berdiri, kita mau lanjutkan pujian kita dengan sukacita, bersorak-sorai untuk Tuhan, kita surga bergema. Haleluya. Segala pujian hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin.
Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tundukkan kepala, merendahkan diri bawah kaki Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang akan memimpin ibadah Natal pada saat ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, pada saat yang indah ini, kami boleh merayakan Natal. Kami boleh merasa sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan, yang telah menyatakan kasih dan kemurahan-Nya. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau telah lahir untuk umat manusia yang berdosa di muka bumi ini. Kami bersyukur oleh karena perayaan pada saat ini bekerja sama dengan GBI Basilea yang terdiri dari Fellowship Community Catalina dan juga Fellowship Community Fiordini. Biarlah Tuhan sendiri yang sungguh-sungguh menyatakan kasih dan kemurahan-Nya bersama dengan kami sebagai gereja Bethel Injil Sepenuh di tempat ini di Ciampea Bogor, bersyukur dan bersama-sama untuk merayakan dengan pembagian kasih yang Tuhan nyatakan Tuhan berikan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah pada saat ini dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan baik pemain musik yang memimpin puji-pujian dan juga segala acara dari awal hingga akhirnya. Biarlah Engkau sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kami, sehingga nama-Mu diagungkan dan dimuliakan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami mungkin tidak bisa hadir oleh karena ada halangan atau suatu hal. Biarlah Tuhan akan menyatakan kasih dan kemurahan-Nya kepada mereka, sehingga mereka bisa bersama-sama untuk hari berikutnya, untuk beribadah di tempat ini. Kami menyerahkan Tuhan sekali lagi dalam tangan kuasa-Mu. Kami buka ibadah perayaan Natal pada saat ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra, Roh Kudus yang sungguh-sungguh melakukan karya yang terbesar bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Itu kita mau mendengarkan kesaksian hidup dari dua narasumber ya. Yang pertama saya undang untuk waktu dan tempat Pak Jamin Ginting, silakan Pak untuk waktunya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Oke. Shalom Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, puji Tuhan bisa berkumpul di tempat yang indah ini bersama-sama Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Jamin Ginting. Mungkin Bapak Ibu lihat kok familiar, kenal di mana ya? Kayaknya pernah kenal di mana gitu ya. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu lihat di televisi yang suka momentari kasus Sambo ya, dilihat di TV atau TV One atau Kompas ya, lihat muka saya ahli hukum pidana ya, ahli hukum pidana, suka komentar di televisi kasus Sambo ya. Sering lihat ya kasus Sambo ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sering lihat ya, lebih sering lihat itu daripada sinetron sekarang ya. Sinetronnya sudah ditinggalkan. Nah, selain itu juga saya dipercaya teman-teman di gereja untuk sebagai gembala area di wilayah Fiordini dan juga Catalina ya, untuk koordinasi. Selain itu nanti di sini juga ada gembala kita, gembala FC Catalina. Coba Pak Afuy, mana Pak Afuy sama Ibu Yani? Itu Pak Afuy, gembala area, gembala FC Catalina dan Ibu Yani. Bu, Berdiri dong. berdiri dong. Berdiri. Yang paling sibuk dan super sibuk lah. Ya. Dan itu juga ada gembala FC Fiordini. Itu adalah Bapak Evan dan Ibu Deborah. Coba berdiri. Itu Pak Evan di belakang. Dan ini istrinya Ibu Deborah. Ya. Oh iya, saya lupa memperkenalkan istri saya yang cantik ini. Ya, ini istri saya, silakan berdiri. Namanya Seli Boru Purba. Ya, orang Batak. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Pendeta
Benyamin atau Benyamin ya, di GBI di sini. DBS ya, atas pelayannya. Saya sangat terharu atas apa yang Bapak layani ya. Tuhan panggil Bapak. Saya kesaksian sedikit. Saya itu, kalau Bapak Ibu lihat sekarang ini kelihatannya kok gemuk. Saya dulu kurus Bapak Ibu sekalian ya, kayak orang kurang makan begitu ya. Jadi dari kecil saya hidup di Medan, tinggal bersama orang tua ya. Hidup pas-pasan pada itu, bukan pas-pasan maksudnya pas ada mau makan restoran ada duit, pas lagi mau beli mobil ada uang, bukan begitu pas-pasannya ya. Pas-pasnya bener-bener nggak punya duit gitu ya, bener-bener miskin sekali pada saat itu, dari keluarga yang tidak mampu. Bahkan untuk mengontrak satu rumah saja yang harga sebulannya 100.000, orang tua nggak sanggup ya, pada saat itu nggak sanggup ya. Sangat menderita lah pada saat itu keadaan kehidupan saya. Tapi pada saat itu saya merasa bahwasannya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi orang yang percaya kepadanya. Dari SMA saya selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. Mulai dari saya sekolah, tiap pagi orang belum berangkat sekolah, saya sudah berangkat sekolah. Tujuannya apa? Supaya saya bisa jalan kaki, nggak naik kendaraan umum, jadi ongkosnya bisa dibuat makan siang di sekolah. Nah, jadi itu yang tidak bisa terlupakan. Kenapa bisa? Karena memang situasi seperti itu, dan saya harus mengandalkan Tuhan bahwasannya kalau saya irit, pasti saya diberikan kesempatan untuk bisa maju. Jadi untuk mencapai kesuksesan itu perlu Tuhan dan perlu disiplin ya. Bukan hanya mengandalkan Tuhan, tetapi juga disiplin. Setelah tamat SMA, saya berusaha untuk masuk kuliah. Tetapi karena orang tua tidak punya duit, jadi impian saya itu seperti sia-sia bagi saya. Jadi saya berusaha untuk mendapatkan uang kuliah, tapi berjualan ya. Jadi di Medan itu, kalau orang Medan di sini ada namanya pajak sambu ya, bukan pajak sambo ya, pajak sambu ya. Jadi di pajak itu saya berusaha kereta dorong ya, nyorong barang gitu ya, ngangkat pakai kereta dorong. Kalau Bapak Ibu pernah pergi ke Senen ya, ke Tanah Abang, kan ada bawa bal-bal begitu ya, pakai kereta sorong. Nah itu kerjaan saya dulu, kereta sorong itu ya. Saya ngangkut semangka dari suatu tempat ke tempat lain begitu ya, supaya dapat duit gitu. Cuma satu tujuan ya, punya uang bisa kursus, karena pengen kuliah ya. Nah setelah saya kursus komputer, lalu kebetulan saya dapat ijazah komputer, kursus setengah tahun, 1 tahun ya, cuma kursus komputer saja. Habis itu Tuhan kasih tolong. Tuhan, saya berpikir kalau saya di Medan, hidup saya tidak akan lebih baik ya. Saya harus merantau ke Jakarta. Jadi 4 tahun setelah tamat SMA, saya tidak bisa kuliah karena nggak punya duit. Jadi tamat SMA, 4 tahun kemudian saya baru merantau. Jadi selama 4 tahun saya itu pengangguran. Kalau orang Medan bilang tuh mocok-mocok gitu ya. Mocok-mocok itu kerja serabutan begitu ya. Kerja serabutan, nggak tahu apa ya. Pokoknya dikerjain apa, yang penting dapat duit lah begitu. Yang penting halal gitu ya. Nah, setelah ke Jakarta, saya dikasih kesempatan sama Tuhan oleh keluarga untuk bekerja di suatu kantor pengacara sebagai juru ketik. Ya, karena punya pengalaman kursus tadi dari duit mocok-mocok tadi, jadi paling bisa ngetik. Setelah mengetik, saya lihat kok pengacara enak banget ya, dapat duit dan segala macam ya. Coba ngomong sana ngomong sini dapat duit begitu ya. Nah, setelah itu saya ikut berpikir saya harus kuliah seperti impian saya sebelumnya begitu. Nah, waktu saya dulu mau ke Jakarta karena nggak bisa kuliah, karena orang tua nggak punya uang, saya pernah marah sama Tuhan. Ya, pernah nggak marah sama Tuhan? Tuhan, kenapa saya punya kepintaran, karena SMA dulu lumayan agak pintar ya, nggak sombong dikit ya. Jadi agak pintar, walaupun orang miskin tapi punya pintar lah, punya otak lah, bisa gitu istilahnya kan. Nah, sudah pintar, kenapa Tuhan nggak kasih masuk negeri begitu ya? Kan harusnya saya kuliah begitu ya. Akhirnya saya marah sama Tuhan, nggak benar nih Tuhan.
Saya sudah capek-capek pelayanan di sekolah, sudah ini, sudah itu. Kenapa Tuhan nggak kasih saya masuk negeri? Saya marah banget sama Tuhan. Ya, sampai itu saya bilang, kok Tuhan bisa begini sama kita orang yang percaya gitu ya. Nah, saya marah sama Tuhan. Pas saya merantau ke Jakarta, tapi saya nggak tinggalkan Tuhan. Walaupun saya marah sama Tuhan, saya tidak pernah meninggalkan Tuhan. Pertama sekali saya merantau ke Jakarta, yang saya cari itu gereja. Bukan ke tempat lain. Saya cari pertama kali ada gereja. Kenapa saya pilih gereja kalau saya merantau? Karena di tempat itulah Tuhan saya yakin bisa menolong saya. Bisa memimpin saya. Seandainya saya tidak ke gereja, mungkin saya sudah ditarik sama teman-teman yang nakal begitu ya. Karena waktu saya kerja di kantor ada office boy, ada tukang fotokopi yang tiap malam minggu ngajari saya minum-minum tua dan minum-minum macam-macam begitu ya. Tapi saya bilang enggak, saya butuh perubahan. Satu-satunya yang bisa merubah hidup saya melalui pendidikan. Keluarga saya miskin di Medan. Saya nggak mau mabuk-mabukan. Nanti saya nggak bisa merubah hidup saya tidak bisa menolong keluarga saya di Medan. Saya bilang, saya harus ke gereja. Karena di gereja, paling tidak kalau ada pesta, saya bisa makan gratis. Ya, kalau ada acara di gereja, kan bisa makan gitu kan. Ada orang, ada acara-acara pesta gereja, saya bisa paling tidak bisa ikut dan saya bisa melayani Tuhan di sana. Setelah itu, saya ikuti terus kebaktian dan melayani Tuhan ya di gereja. Nah, lama-lama dipercayakan menjadi ketua pemuda gereja, bahkan pemuda ketua resort yang ada 5 gereja. Saya bilang sungguh luar biasa ya. Dan sampai kuliah saya bekerja, Tuhan angkat terus kuliah S1, S2, S3 karena mentoknya S3. Kalau ada S4, S5 saya ambil juga tadinya itu ya. Tapi karena nggak ada, ya udahlah sampai di situ saja begitu. Tapi setelah saya kuliah dan segala macam itu ya, sampai saya bekerja jadi dosen di Universitas Pelita Harapan di Mokarawaci, Tangerang. Saya tahu, saya menyesal sudah marah sama Tuhan. Kenapa? Dulu saya bilang sama Tuhan, kenapa Tuhan nggak boleh kuliah? Sekarang ternyata saya salah. Tuhan bilang, seandainya kamu dulu kuliah di Medan, mungkin hidupmu tidak lebih baik dari apa yang sekarang. Bapak Ibu sekalian, saya mau kasih tahu ya kepada adik-adik juga ya. Rencana Tuhan bagi hidup kita lebih baik dan lebih besar dari rencana kita dalam hidup kita. Ya, rencana Tuhan jauh lebih baik dan lebih besar dari rencana kita. Jadi kalau Tuhan belum kasih kesempatan, Tuhan belum kasih waktu yang Dia inginkan kepada kita, jangan pernah kecewa. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, ya, jangan pernah, ya, karena Tuhan tahu. Yang penting apa? Setia dalam Tuhan. Bagaimana cara setia dalam Tuhan? Berdoa, minta pertolongan Tuhan, ikuti ibadah-ibadah, melayani Tuhan di gereja. Pak Benyamin ini ya, apa saja pelayanan di gereja lakukan, mulai main musik. Ini musik tepuk tangan dulu, luar biasa hari ini ya. Pemain Pak Bedi dan rekan-rekan di sini ya. Ini suatu sukacita, talenta yang memuliakan nama Tuhan. Ini sama kualitasnya dengan pendeta ya. Dengan pelayanan ini sama. Kalau nggak ada ya juga nggak bisa juga hidup kan. Nggak bisa juga suasana seperti ini meriahnya begitu Natal kita. Jadi sama saja. Jangan berpikir pelayanan itu harus khotbah. Jangan, pelayanan itu apa saja. Yang ngangkat-ngangkat begini ini juga pelayanan ya. Ngangkat-ngangkat ini, ngangkat kursi, bagi itu semuanya pelayanan bagi Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir, saya kan nggak punya apa-apa. Tunggulah nanti kalau saya sudah punya uang, saya mau melayani Tuhan. Terlambat Bapak Ibu sekalian. Saya kan masih muda, minum-minum tua dulu, minum-minum bir. Nanti kalau sudah tua baru bertobat. Nanti terlambat ya. Terlambat hidup Anda nanti begitu terus ya. Jangan pernah waktu masih muda pelayanan di kepemudaan, bantu gereja Benyamin ini Anda jemaat, apa yang bisa Anda bantu gitu. Mulai dari sekarang, jangan sampai kesempatan itu hilang dan Anda menyesal ya, dan Anda menyesal. Itulah yang saya lakukan. Dan sekarang saya baru melihat bagaimana rencana Tuhan itu indah dalam hidup saya. Ya, jadi kalau orang melihat saya sekarang, seakan-akan saya nggak punya masalah dulu.
terlalu berat masalah saya dulu, ya. Sampai untuk kontrak yang gubuk-gubuk mau reot-reot 100.000 per bulan saja nggak sanggup gitu orang tua kita, ya. Tapi itulah, ya, siapa yang mengandalkan Tuhan dan mau bekerja keras dan fokus sama Tuhan, tiada yang mustahil dalam hidup ini. Tiada yang mustahil, ya. Tuhan akan memberikan apa yang Anda inginkan menurut waktunya Tuhan, bukan waktunya Anda. Jadi Anda harus setia terus. Kalaupun ada penderitaan saat ini, contohnya, dagangan saya nggak laku nih, ya, aduh masalah ini, aduh utang berbelit-belit, Anda berdoa, doakan anak Anda. Nggak Anda nanti menikmati anak Anda yang akan membawa Anda ke dalam sukacita, ya. Bisa begitu. Ibu saya juga begitu. Dia rajin. Saya tahu dia rajin berdoa buat saya. Ya, dia selalu rajin berdoa buat saya. Dan saya yakin kesuksesan seorang anak tidak lepas dari doa ibu bapaknya. Ya, tidak lepas. Jadi jangan pernah menyerah. Kalau anak saya bandel, begitu diomel-omel terus, doakan. Doakan, ya. Saya yakin hari depan anak Anda itu akan berubah kalau Anda setia, berlutut, menangis buat anak Anda. Ya, doakan terus. Doakan juga gembala Anda, karena itu adalah sumber berkat bagi Anda. Ya, doakan dan minta doa kepada gembala. Supaya apa? Supaya kan biasanya kan berkat itu turun dari atas ke bawah, ya. Pemimpin, rasul yang akan mendoakan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tidak berpanjang-panjang lagi. Jadi tetap teguh, ya. Kita jangan pernah merasa menyesal dengan keadaan, ya. Jangan pernah menyesal dengan keadaan, tetapi rubahlah keadaan itu untuk mencapai kesuksesan. Jangan pernah menyesal menjadi orang miskin, tapi rubahlah kemiskinan itu dengan setia kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kemenangan dan sukacita di hari masa depan Anda. Terima kasih. Terima kasih Pak Jamin Ginting. Puji Tuhan, Tuhan kita luar biasa ya. Dari kesaksian Pak Jamin Ginting ya, betapa hidupnya selalu. Saya mendengar itu ada kata kunci. Saya ambil kata kunci dari Pak Jamin Ginting adalah rancangan Tuhan dalam hidup kita lebih besar dari rancangan kita sendiri untuk hidup kita. Betul? Amin? Amin. Yes. Satu lagi kesaksian hidup dari Ibu Mariana. Saya persilakan untuk waktu dan tempat. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tentunya saya ngucapin dulu deh. Selamat hari Natal teman-teman semua, teman-teman di Bogor, anak Tuhan di Bogor. Kami anak Tuhan di Tangerang, tapi jadi satu di tempat ini karena anugerah Tuhan, ya. Kalau tadi namanya Bapak Jamin Ginting, kalau saya namanya Mariana Sudirja. Dulu ada nama gubernur ya, gubernur DKI Bapak Sudirja, ya kan. Jadi saya adalah sepupunya sedikit-sedikit, agak jauh dikit. Mariana Sudirja. Wah, itu fans saya di belakang, dia tertawa. Pendukung saya, yeay. Saya menjadi kuat kalau ada pendukung saya di belakang. Padahal saya sudah lemah di sini. Jadi kalau menceritakan tentang kesaksian hidup ya, kan banyak tuh ya kesaksian. Kalau Pak Jamin tuh tadi kesaksiannya bagus sekali ya, dari depan sampai belakang dirangkum sedemikian. Ya, saya lagi bingung potongan yang mana yang mau saya sampaikan seperti itu. Nah jadi Bapak Ibu lihat saya Mariana ini seorang yang pendek dan gendut, ya kan? Itu ciri-ciri khas saya. Tadinya saya bekerja di perusahaan, bekerja sebagai staf ya di kantor. Lalu saya berpindah 17 tahun, ada pindah 4 perusahaan, tapi nggak jadi masalah karena orang lain yang menilai. Jadi gini loh,
Saya kan dipanggilnya Cikim kalau di rumah yang lama ya. Enak ya jadi Cikim, tiap kali berhenti kerja pindah cepat masuk kerja, pindah cepat masuk kerja gitu. Jadi sepertinya seperti kayak ada koneksi, tetapi koneksi saya adalah Tuhan sendiri. Kenapa? Karena setiap kali melamar saya nggak pernah ngelamar kenal orang atau apa. Yang terakhir saya kerja di travel ya di Jakarta. Lalu rumah saya tuh di Binong, di Tangerang, jauh banget. Saya jadi sekretaris, eksekutif sekretaris. Kalau pulang sampai jam 10. Jadi mesti nungguin bosnya pulang baru saya pulang. Jadi aduh, tapi dia bayarin naik taksi apa ya. Cuma ke rumahnya itu kan gelap. Sampai tukang taksi bilang gini, "Ibu bener ya rumahnya di sini?" "Bener Pak," gitu. Saya sampai ketiduran kadang-kadang gitu ya. Akhirnya bukalah rumah sakit Siloam di Lipo Karawaci. Lalu saya lagi naik angkot, saya dengar orang-orang tuh pada gini, "Kamu kalau mau ngelamar ke Siloam, kamu kirim lamarannya ke Ibu Elsie namanya." Saya bilang, "Ibu siapa?" "Ibu Elsie." Besok saya tulis lamaran. Saya tulis Ibu Elsie. Saya kasih ke satpam, "Bapak tolong dong sampaikan ke Ibu Elsie." "Oh baik Bu." Seminggu kemudian saya ditelepon, dipanggil dan diterima. Setelah diterima, aduh saya bilang kerja di rumah sakit kayaknya gak enak ya, banyak kuman. Terus bukalah Walmart Siloam itu, Walmart Lipo Supermall. Terus waktu di Walmart juga gini, "Kamu kalau mau ngelamar, lamarnya ke ibu ini di Walmart." Saya bikin lagi surat, saya masukin ke satpam lagi, "Pak, tolong sampein ke ibu ini." Lalu saya cek, saya telepon ke HRD-nya, "Bu, saya udah kirim lamaran ke satpam berapa hari yang lalu, apakah ibu udah terima?" "Sudah Bu, sebentar lagi Bu, ibu lagi tunggu antrian." 2 hari kemudian saya dipanggil dan masuk kerja lagi. Habis itu tahun 98 kerusuhan, jadi tutup semuanya di PHK, dapat duit ditutup. Saya tuh nganggur. Saya nganggur, teman saya bilang gini, "Lu mendingan di asuransi aja nih, temen gua ada nih," katanya gitu. Dia kasih 2, satu di Kuningan, satu di Lipo. Sebenarnya kalau mau pilihnya mestinya Lipo ya, karena dekat rumah saya. Tapi entah kenapa saya pilihnya di Kuningan. Saya bilang dia, bosan dia Lipo ini dekat rumah saya mau yang jauh dah. Nah, jadi saya kerjalah di Kuningan itu di asuransi. Waktu saya kerja di asuransi, pimpinan itu ya, dia bilang, "Ibu, kenapa ibu ngelamar kerja di asuransi?" Saya bilang, "Saya nggak tahu, teman saya nih yang iniin, yang kasih. Karena saya udah janji sama teman saya, ya udah saya tepatin, saya datang. Tapi nggak usah khawatir Bu, siapa tahu ibu di sini lebih bagus." Waktu itu tahun 98. Jadi waktu saya kerja di asuransi, awalnya saya nggak pernah tahu asuransi itu kayak apa. Kirain kerjanya ya kayak orang jualan lipstik, sabun gitu ya, naik mobil diturunin di satu tempat, suruh jualan gitu ya. Ternyata enggak. Jadi ada kantornya, ada mejanya, ada teleponnya. Waktu saya masuk ke sana, saya tanya, "Ini meja siapa ya?" "Oh ini meja kita semua, ibu boleh pakai, ada teleponnya." Saya berpikir kalau ada meja, ada telepon, oh berarti bisa kerja, bisa komunikasi. Jadi mulai dari situ saya mulai menawarkan produknya, belajar ya. Belajar. Satu hal yang pertama, saya nggak pernah kerja di asuransi. Saya selama ini kerjanya di back office. Lalu manajer saya kan nggak punya kenalan juga. Teman-teman saya di Walmart itu banyak, tapi karena saya orangnya nggak pintar bergaul, jadi saya nggak suka bergaul. Saya paling kenal 2-3 orang di sekeliling saya doang. Jadi teman saya tuh, manajer saya kasih daftar nama. Zaman dulu tuh kartu nama difotokopi ya, difotokopi, yang udah ditelepon dicoret-coret gitu kan. Udah, tapi orangnya nggak mau gitu kan. Dikasih lah sama manajer saya itu nama yang dia udah contengin semua. Tapi karena saya nggak tahu, nggak ada nama, jadi saya telepon ulang gitu. Akhirnya dapat 1 orang, walaupun dia udah conteng tidak mau. Waktu itu saya telepon, dia mau. Terus saya ditemenin dan itu jadilah closing case pertama saya. Nah, jadi dari sini saya mulai lagi telepon, sambil belajar, sambil baca, saya telepon, nawarin. Akhirnya berjalan dan 1 tahun itu saya nggak pernah bolong. Jadi 1 tahun, sebulan paling nggak 2. Jadi sebulan itu 1 tahun tuh jualan terus, walaupun kecil-kecil atau besar tapi konsisten. Kalau zaman dulu tuh kalau setahun nggak pernah bolong, kok dapat hadiah, sempat hadiah gelang emas apa segala macam ya, membuat semangat. Tapi selain itu juga dapat sertifikat. Satu hal lagi, waktu saya jadi agen asuransi,
karena pimpinan saya pindah, akhirnya saya naik level menjadi unit manager. Ada satu pimpinan yang pindah, anak buahnya nggak mau pindah. Jadi kata pimpinan yang lain, "Nih Mar, gua kasih nih buat lu," gitu kan, anak buah gua gitu. Nah terus saya tanya sama anak buahnya, itu lo, leader lu pindah, lu masuknya ke tim gua, lu mau nggak? Lu keberatan nggak? Enggak sih, nggak apa-apa Mar. Oh ya udah, oke, ayo kita jalan. Begitu jalan, dapatlah agen ini. Ternyata agen ini dia keluarganya keluarga yang orang kaya dan sadar asuransi. Jadi sekali nutup tuh 700 juta. Waktu itu kan pegang giro, saya sampai kaget gini kan. Pas ya tanda tangan 700 juta tuh segini. Bener ya? Gitu. Terus akhirnya ke kantor bawa setoran itu. Dan itu terjadi berkali-kali. Sehingga 1 tahun pertama, 2 tahun pertama setelah saya jadi leader, saya yang tadinya nggak pernah pergi jalan-jalan, saya sebelum pergi ini, sebelum di asuransi, saya perginya paling jauh Bandung. Ke Jawa kemana juga nih, Indonesia aja juga kagak gitu loh. Bandung. Tapi kali itu saya dapat trip ke Swiss. Nah, puji Tuhan ya. Saya pergi ke Swiss. Bayangin, waduh, ke Swiss. Saya belum pernah pergi. Tapi kalau barang-barang kantor kan diurusin semua, matur leader, travel apa kan. Masalahnya nggak punya baju dingin, nggak punya koper, nggak punya datang. Awalnya membuat kita takut, itu wajar. Awal-awalnya. Tetapi orang yang di dalam Tuhan, Roh Kudus akan mengingatkan pada saat kita takut, Roh Kudus yang akan bekerja, firman-Nya berkata, "Jangan takut, aku beserta engkau." Maria aja pun dikatakan seperti itu, "Jangan takut Maria, aku beserta engkau." Siapa di dunia ini yang tidak pernah takut? Nggak ada. Levelnya apa? Levelnya kita cuma rakyat kecil, menengah, yang tinggi. Pernah takut nggak? Pernah. Kenapa? Takutnya berbeda levelnya. Apakah semua orang bebas dari masalah? Enggak. Semua orang ada masalah, cuma levelnya berbeda. Buat kita yang mungkin masih bekerja harian, kita akan berpikir takutnya gini, aduh besok makan apa ya? Bulan depan anak saya mau sekolah, SPP-nya gimana ya? Listrik belum dibayar gimana ya? Itu level kita. Tetapi orang yang hebat pun, yang udah naik helikopter atau pesawat pribadi, dia juga punya kecemasan sendiri. Contoh dalam pekerjaannya, hari ini mau bisnis katanya, ketemu dengan janji kerjanya di Hong Kong. Ternyata visanya nggak keluar, visanya ditolak. Ini membuat dia takut. Kenapa? Karena bisnisnya akan gagal. Bisnis gagal terjadi kerugian. Jadi semua orang punya ketakutan, cuman berbeda-beda. Karena itu kita di dalam Tuhan, kita harus kendalikan ketakutan. Kendalikan ketakutan bukan dengan kekuatan kita, datang pada Tuhan. Apakah Tuhan akan menunda-nunda orang yang berseru siang malam untuk memohon pertolongannya? Tidak pernah. Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Saat kita merasa masih mampu melakukan itu sendiri, silakan, Tuhan akan lihat. Pada saat kita udah gak mampu lagi, kita udah terkulai, baru di situ Tuhan menyatakan kuasanya. Supaya apa? Supaya kita menyadari sungguh-sungguh bahwa kita gak ada apa-apanya. Kuasa Tuhan aja yang bisa memberikan mujizat itu. Kalau enggak, kita masih bilang, wah ini mah karena gua. Ini gua karena gua pintar mengelola, karena gua hemat, karena gua pintar simpan uang, karena gua pintar atur karyawan, semua karena gua gitu loh. Tapi pada saat hancur pandemi, berapa banyak orang yang terkapar? Berapa banyak perusahaan yang kolaps? Semua dialami. Perbedaannya adalah orang yang mengandalkan Tuhan dengan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia kolaps tapi dia tetap akan kuat teguh dan akan bangkit kembali. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang menopang dia, bukan kekuatannya. Tidak mengandalkan kekuatan kuda yang berlari kencang, tidak mengandalkan pasukannya yang hebat, tetapi mengandalkan Tuhan yang luar biasa, yang tidak kelihatan tapi kuasanya nyata. Apakah Tuhan kelihatan? Enggak. Tapi pernah enggak waktu sakit dijawab doanya jadi sembuh? Nyata kuasanya. Saya mengalami. Perkataan kita itu kadang-kadang enggak seperti doa. Tapi Tuhan menjawab.
Jadi jangan pernah mengatakan hal yang sia-sia. Keluarkanlah kata-kata berkat, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memberkati, karena itu yang akan tumbuh dan itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Di akhirnya saya mau bersaksi, anak saya Samuel yang saya suka minta doakan. Aduh ya, kadang-kadang punya anak satu ya, punya anak satu, ya ada yang baik-baik, anak saya ini juga baik. Tapi saya sempat, aduh dia kuliahnya belum beres-beres ya, padahal dibilang bodoh juga enggak ya gitu ya. Dia sempat skripsinya telat apa ya, terus dia main sama temannya. Saya sempat ngomong-ngomong sama dia gini, ini kayaknya Samuel Maya, dia baru bisa berhasil kalau dipisahin nih dari komunitasnya nih. Komunitasnya tuh dia komunitas yang mainnya malam, tidurnya pagi gitu loh. Jadi kan kalau orang kerja nggak bisa dong begitu. Jadi saya bilang, Samuel, kamu nih akhirnya kan dia udah lulus ya, udah tamat. Saya bilang, Sam, Mami cuma bisa nih ya kasih jajan mingguan kamu sampai akhir Februari. Kamu cari kerjaan. Kamu cari kerjaan. Lalu dia mulai cari kerjaan. Sebenarnya waktu saya lihat emailnya dia, kerjaan itu banyak loh. Dari Job Street itu tawaran-tawaran tuh banyak. Kerjaan di sini gajinya segini, kerjaan di sini. Tapi dia nggak mau. Aku nggak mau nih, dia bilang. Aku mau kerjanya depan komputer kayak main game tapi dapat duit, dia bilang gitu. Terus, Mami tuh jangan kuno ya, zaman sekarang nggak kayak begitu. Orang kerja tuh mesti di kantor, kata dia gitu. Jadi saya berpikir, aduh ini anak gimana ya, kita jadi maunya berbeda, tapi kita nggak bisa paksain. Akhirnya saya sama suami saya berdoa ya, kita tuh diminta hikmat supaya kita tuh mengenal anak kita tuh maunya gimana. Tapi setiap saat kita bawa dalam doa, tidak pernah Tuhan menutup jalan seseorang. Seberapapun susahnya dia, saya percaya Tuhan selalu beri kesempatan yang baru di dalam kehidupan orang itu. Anak saya mungkin imannya berbeda, tapi kita orang tua, saya bilang, kita dukung dalam imannya kita. Kita percayakan anak kita. Saya percaya, saya tidak akan menyerah dengan keberadaan anak saya. Saya tetap berdoa, saya percaya masa depan yang penuh harapan itu ada di dalam kehidupannya. Saya perkatakan, masa depan anak saya penuh harapan. Kapanpun waktunya Tuhan itu akan terjadi di dalam kehidupannya, dan saya akan melihat. Saya katakan itu terus, bahwa terlalu banyak saya melihat orang-orang yang hancur dipulihkan, orang-orang yang miskin jadi kaya. Salah satunya Pak Jamin. Orang yang tadinya dorong-dorong sekarang jadi pengacara. Terlalu banyak mujizat terjadi. Saya melihat itu, dan itu pun tidak tertutup buat anak saya. Itu akan terjadi buat anak saya. Saya bilang sama suami saya, kayaknya Samuel ini mesti bebas dari komunitas ini baru dia bisa berhasil. Saya bilang, dia bilang saya mau kerja di depan komputer, saya nggak mau di kantor. Oke, kalau gitu jual PS kamu. PS kan buat main doang, nggak dapat duit. Jual PS-nya. Kurangnya berapa, Mami yang tambahin, kamu beli komputer itu buat kerja. Dia bilang, ini lemot Mi, laptopnya lemot, nggak bisa support. Lalu PS cuma buat main doang, nggak dapat duit. Ya udah jual. Tapi dia nggak mau jual. Akhirnya tertunda-tunda, dan kemarin itu tiba-tiba dia bilang, Mi, aku mau kerja ke Bangkok, ke Vietnam. Dia bilang gitu. Hah? Main-main ya? Gitu. Itu dia ngomong begitu, terus saya bilang gini, ke Vietnam, ngapain jauh-jauh amat? Di sini juga banyak kerjaan gitu kan. Nih, aku tuh ya cuma minta izin loh sama Mami, dia bilang begitu. Karena saya pikir, waduh, kalau dia mau ke Bangkok belum urus pasportnya, belum ntar minta duit tiketnya, belum ini, waduh modalnya berapa nih? Gitu kan. Ternyata nggak usah pakai itu Mi, ini aku diurusin, dia bilang. Paspornya diurusin, tiketnya dibeliin, aku di sana dapat tempat tinggal, aku dapat mes, aku digaji, gini. Jadi aku cuma izin doang sama Mami, dia bilang begitu. Nggak salah, saya bilang gitu. Enggak Mi, aku nggak bohong, dia bilang gitu ya. Akhirnya ternyata kita bawa dalam doa. Saya berpikir, Tuhan, ini ujian atau pengharapan? Ini mendatangkan kebaikan atau pencobaan? Tapi apapun itu,
jadilah menurut kehendak Tuhan. Saya berdoa supaya dia dijauhkan dari mara bahaya, virus-virus, penyakit, dan perangkap-perangkap orang jahat. Dan akhirnya dalam waktu seminggu dia sudah berangkat. Waktu dia berangkat, saya berpikir gini, anak saya tuh sering pergi naik gunung 3 hari nggak bisa dihubungin ya. Jadi tuh kita kerjanya berdoa aja kan, takut ya, ini gimana ya posisinya nggak bisa dihubungin. Tahu seperti kita kayak punya babi ngepet, ya kan, tiap malam doa terus gitu kan. Udah pernah ya berarti. Menurut cerita-cerita jagain lilin gitu kan, takut kan mati ya, jadi jagain. Jadi gitu kita berdoa, aduh anak saya di mana ini ya Tuhan, lindungi Tuhan, dia makannya gimana. Itu loh, pergi ke gunung ini gitu kan, berapa hari. Dan itu akhirnya kita capek loh. Udah serahkan aja sama Tuhan. Tadinya kita nggak bisa tidur, doa terus gitu kan. Sekarang pas mau tidur doakan, serahkan sama Tuhan. Udah kita tidur aja nyenyak gitu. Udah terbiasa jadinya. Dan akhirnya saya berpikir Tuhan mengajarin tuh kita orang tua ya. Dari dia pergi-pergi itu, saatnya ini dia pergi bukan untuk 3 hari atau seminggu. Dia pergi 1 tahun. Jadi seperti kita sudah dilatih sebelumnya ditinggalkan oleh dia tuh yang untuk pergi, untuk apa. Jadi itu yang membuat tadinya pas dia pergi saya masih oke, karena dia sudah sering pergi-pergi, no problem gitu buat saya. Tapi begitu dia bilang di bandara, "Mi, aku udah terbang." Aduh, aku jadi sedih ya. Saya sampai menangis, aduh 1 tahun lagi baru ketemu anakku, gimana ya. Ya tapi saya berdoa, saya serahkan sama Tuhan. Nah inilah yang terjadi, bahwa perkataan saya bilang sama suami saya bilang sama suami saya, bener nggak? Gua kan pernah bilang sama lu kan, bahwa Samuel ini harus dipisahkan dari komunitas ini baru dia bisa berhasil. Iya, dia bilang dia masih ingat. Dan itu terjadi gitu loh. Jadi terlalu banyak doa-doa, terlalu banyak perkataan-perkataan positif yang terjadi. Coba teman-teman ingat, catat. Yang teman-teman mau itu apa? Catat. Awal tahun kerinduannya apa? Catat. Lihat 3 bulan udah bisa selesai nggak? Ada berapa yang telah selesai? Pada saat kita mencatat itu semua, artinya kita mendoakan, kita fokus dan Tuhan menjawab. Terlalu banyak hal-hal yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari, sehingga kita menjadi orang yang tidak pernah bersyukur. Kita hanya mencari yang tidak kita miliki, tetapi tidak pernah mensyukuri apa yang telah kita terima daripada Tuhan. Itu sepertinya biasa dan lewat. Padahal kalau kita bisa lewatin 1 hari ke sehari aja, itu semua karena anugerah Tuhan. 1 hari ke sehari dalam keadaan sehat, apalagi ditambahkan dengan sukacita, kita bertemu kayak gini, kita bisa nyanyi sama-sama, itu luar biasa berkatnya, lebih daripada hidup. Tuhan tidak memberikan kita hidup yang cuman hidup doang, tapi Tuhan menyediakan, memberikan apa yang kita butuhkan. Tuhan berkuasa. Kalau saat ini kita rasanya, Tuhan jauh, Tuhan gak tolong saya, jangan pernah lelah datang pada Tuhan. Karena tidak sia-sia. Bahkan air mata kita saja Tuhan tampung di dalam kirbaknya. Keluhan-keluhan yang keluar dari dalam hati kita tidak sia-sia. Roh Kudus yang akan menyampaikan kepada Bapa di surga, dan itu akan terjawab tepat pada waktunya yang indah. Jangan pernah lelah datang pada Tuhan, apapun situasi dan kondisi. Dan jangan pernah cuma meminta-minta sama Tuhan. Pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan, berterima kasihlah kepada Tuhan, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Kalau menit lepas menit kita bisa berdiri dengan aman, enggak goyang. Kalau menit lepas menit kita bisa makan dengan sehat, jangan pernah lupakan itu. Begitu banyak orang yang hari ini lagi ketawa, 5 menit kemudian blek gak ada, atau blek setruk bertahun-tahun. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Bersyukur. Terlalu banyak hal yang harus kita syukuri. Gali dalam kehidupan kita, pikirkan dalam kehidupan kita, kehidupan anak kita, kehidupan istri kita, apa
yang patut kita syukuri. Terlalu banyak. Jadi jangan cuman kita hitung keluhan-keluhan, tetapi ucapan syukur itu dilewatkan. Perbanyak ucapan syukur kita, biar nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Kita semakin aman dalam perlindungan Tuhan yang menjadi perisai dan kekuatan kita. Haleluya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Hani. Terima kasih. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus sekali lagi. Ya, puji Tuhan. Ya, tadi kata kuncinya apa ya? Kalau dari Ibu Mariana, saya ambil kata kuncinya, jangan takut dengan masalah, ya. Karena apa? Karena ketika kita berserah, kita berpengharapan, Tuhan menyertai. Tadi pujiannya lewat lembah kekelaman, Tuhan selalu menyertai, ya. Nah, jadi jangan lari dari masalah, tapi jangan cari masalah, ya. Ingat, jangan cari masalah, ya. Oke. Ya, sama siapa? Oh, orang pulang. Puji Tuhan, luar biasa. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Iya, puji Tuhan kalau keluarga Pak Ardin ya sudah menerima Tuhan Yesus dalam satu keluarganya, ya. Tetap Pak, semangat, tetap kuat di dalam Tuhan Yesus, ya. Ingat tadi apa yang disampaikan kesaksian hidup, ya, biarlah juga bisa terjadi sama Bapak dan Ibu, ya. Terima kasih. Saya undang dari Fiodini dan Esti Katarina, silakan untuk persembahan pujian.
Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. akhir ibadah dan perayaan Natal pada siang hari ini, sungguh kami bersyukur oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Engkau telah menyatakan kasih-Mu, menyatakan akan segala karyanya, sehingga Engkau lahir bersama-sama dengan kami. Engkau ada di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami mengakhiri di dalam ibadah,
penutupan perayaan Natal, kami berdoa buat para panitia yang sudah berlelah-lelah untuk mempersiapkan. Biar Tuhan akan menyertai mereka, Tuhan akan memimpin mereka, dan juga Tuhan, panitia sudah menyediakan berkat. Biar Tuhan akan sungguh-sungguh menguruskan berkat yang akan kami nikmati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengangkat kedua tangan kita. Arahkanlah hati dan pikiran hanya tertuju kepada Kristus yang menjadi sumber segala berkat, sumber segala sumber di dalam hidupmu. Diberkatilah engkau, hai suami-suami, sebagai imam, jadilah engkau teladan di dalam hidup. Diberkatilah engkau sebagai penolong, sebagai istri-istri yang selalu mendampingi suami. Engkau akan diberi hikmat di dalam memberikan nasihat kepada anak-anak. Diberkatilah engkau anak-anak, jadilah anak-anak yang selalu takut akan Tuhan dan menghormati kepada kedua orang tua. Engkau akan diberi panjang umur dan masa depanmu akan menjadi anak-anak yang berhasil di dalam hidupmu. Engkau akan berguna bagi orang tua, berguna bagi bangsa, dan berguna bagi gereja. Kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Kristus Yesus, persekutuan yang indah dan manis bersama dengan Roh Kudus, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali menjemput kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Silakan. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru